Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Liza Joharatul Farida Al-Qurya dengan NIM 204222036. Di sini saya ingin membuat video terkait tugas asesmen 1 dari pengampu mata kuliah Pak Mizan Habibi, yaitu dalam matkul fikih kontemporer. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara membangun keterpaduan ilmu pengetahuan dan moral yang kokoh dalam diri kita sehingga terhindar dari sikap egosentrisme dan sikap mendikotomikan antar bidang ilmu. Sebelum kita masuk ke dalam ranahnya, kita mengetahui dulu nih apa arti dari egosentrisme. Egosentrisme itu adalah suatu hal yang membuat kita berpikir bahwa tafsir yang kita miliki adalah tafsir yang paling benar, sehingga tafsir yang lain adalah tafsir yang salah. Gitu. Kemudian yang kedua itulah dikotomi itu adalah pengkotak-kotakan atau sekulerisme, pengkotak-kotakan bidang ilmu yang membuat terpisahnya sebuah moral dan ilmu pengetahuan. Ya, hal ini seperti seorang orang yang mempercayai bahwa ada hal gaib, tapi mereka tidak percaya bahwa ada kekuatan Allah di dalamnya. Mereka percaya terhadap keputusan dukun gitu, tapi mereka tidak percaya apa yang telah Allah putuskan di dalam Lauh Mahfudz begitu. Seperti itu adalah pengkotak-kotakan ilmu pengetahuan yang membuat kita tersesat dari moral dan ilmu pengetahuan tersebut. Terus bagaimana sih caranya agar kita tidak masuk ke dalam egosentrisme ataupun dikotomi gitu. Yaitu yang pertama adalah memperluas ilmu pengetahuan. Kita ikuti forum-forum diskusi, forum-forum ilmu agama gitu, agar kita tahu bahwa dalam setiap ranah atau dalam setiap tempat itu memiliki keyakinan yang berbeda-beda dalam setiap ranahnya gitu. Seperti kita hidup dalam ranah Muhammadiyah ataupun Nahdien, itu memiliki pengetahuan ilmu yang berbeda-beda dengan sanad yang tersambung dari Rasulullah langsung. Mereka memiliki dasar-dasarnya, dan hal itu tidak bisa kita salahkan teman-teman. Maka dari itu pentingnya kita untuk meneliti suatu hal tersebut itulah adalah agar kita lebih open minded dan meluaskan pikiran kita untuk tidak hanya berhenti dalam satu pemikiran, tapi kita juga dapat meluaskan pemikiran kita gitu, yaitu salah satunya dengan merubah cara pandang kita gitu yang tadi ya. Kemudian yang kedua, mencari guru yang memiliki di bidang itu, makanya memiliki pengetahuan di bidang itu gitu teman-teman. Kemudian setelah kita melakukan hal-hal tersebut, maka kita pun akan merasakan bahwa pentingnya kita meneliti suatu ilmu yang tidak kita ketahui atau yang kita ragukan itu adalah untuk salah satunya menambah keimanan kita, termasuk untuk menyempurnakan apa yang sedang kita teliti dengan mengamalkan ajaran agama tersebut gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua, misal nih saudara diminta meneliti salah satu gejala agama, maka apakah saudara yang akan saudara pilih gitu, sertakan argumennya gitu. Oke, yang akan saya pilih, yang akan menjadi topik penelitian saya itu adalah salah satunya terkait tahlilan. Yang saya pertanyakan dari saya kecil, kenapa sih diadakan tahlilan? Kenapa sih harus ada tahlilan 7 harian, 10 harian, 40 harian, bahkan 1000 harian gitu? Kenapa gitu? Sedangkan yang saya percayai ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalatha. Yang pertama itu ada illa min shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au amalun au waladun shalih yad'u lah. Tinggal 3 amalan yang akan tetap mengalir ketika orang meninggal dunia. Yaitu pertama adalah sedekah jariyah. Kemudian yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga itu ada doa anak yang soleh gitu. Dan menurut saya doa anak yang soleh itu kuncinya gitu. Kenapa orang-orang yang mungkin ya notabene Nahdien itu selalu mengambil atau memanggil orang-orang untuk mendoakan, untuk meyasinkan, karena mereka memiliki kepercayaan bahwa ketika 7 hari, 40 hari ataupun 10 hari, arwah itu akan datang ke rumah tersebut untuk melihat apakah ada orang yang mengingat beliau, apakah ada orang yang mendoakan beliau gitu. Sedangkan apa yang saya ketahui itu adalah ketika kita telah meninggal, kita akan dimasukkan ke dalam alam barzakh
Alam barzakh itu adalah seperti namanya, barzakh itu adalah tembok besar yang tebal gitu, yang tidak ada suatu apapun yang dapat menembusnya gitu. Bahkan roh itu tidak dapat masuk ke dunia, sedangkan kita hidup di dunia. Beda alam barzakh dengan alam dunia begitu. Jikalau memang mereka ingin mengetahui keadaan kita, mereka akan mengetahuinya ketika ada orang lain yang meninggal dan ditempatkan di tempat yang sama dengannya. Maka dia bisa bertanya kepada orang tersebut dengan sanak saudaranya atau kerabatnya yang ia kenali. Begitu. Tidak dengan ketika dia telah meninggal, dia akan datang ke rumahnya. Gitu yang saya yakini. Maka dari itu, ini menjadi hal yang sangat saya pertanyakan hingga saat ini. Mungkin saya belum memperluas ilmu yang saya miliki, tapi dengan ini saya ingin memperluas hal tersebut terkait tahlilan atau kepercayaan orang-orang, bahwa ketika 3 harian, 70 hari, 40 harian, bahkan 1000 harian, arwah akan datang ke rumah kita begitu begitu Pak. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.